Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafia Yandiasari dengan NIM 2212191010. Saya dari kelas Teknik Elektronika D. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang op-amp. Penguat pembalik inverting amplifier. Inverting amplifier ini adalah pada op-amp dia berfungsi atau berguna untuk menguatkan dan membalikkan fasa pada sinyal outputnya. Penguat pembalik inverting amplifier ini bisa kita lihat juga pada rangkaiannya. Inputan tegangannya masuk pada negatif op-amp. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF. Jadi resistansi feedback ini dia itu masuk pada inputannya. Dengan rumus PRF ini adalah IRF arus resistansi feedback sama dengan tegangan input dibagi resistansi inputan dikali RF resistansi feedback. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan negatif VRF. Rumus tegangan outputnya adalah VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI dibagi RI, RF sama dengan tegangan input dibagi resistansi input dikali VI tegangan input. Jadi tegangan output ini bisa kita dapatkan dengan rumus seperti ini, negatif VI dibagi RI dikali VI. Pada contoh soalnya diketahui RF resistansi feedback sama dengan 100 k ohm, RI resistansi input 10 k, VI 1 volt dan RL 25 k ohm. Hitung arus VO tegangan output, ACL penguatan, IL arus pada beban, dan LO arus output. Solusinya, pertama kita mencari arus itu dengan rumus VI tegangan input dibagi resistansi input sama dengan 1 volt dibagi dengan 10 k ohm sama dengan 0,1 mA. Jadi arusnya adalah 0,1 mA. Sedangkan untuk tegangan outputnya adalah dengan rumus RF dibagi RI dikali VI, maka sama dengan RF-nya adalah 100 k ohm dibagi dengan RI 10 k ohm dikali 1 volt, yaitu dari tegangan input, maka hasilnya adalah negatif 10 volt. Negatif 10 volt ini didapatkan dikarenakan tanda negatif perubahan fasa dikarenakan di mana di sini kan inputannya positif, VI-nya adalah 1 volt, maka outputan yang dihasilkannya adalah negatif. ACL-nya penguatannya bisa kita dapat dengan rumus RF dibagi dengan VI atau negatif 10 dibagi dengan 1 sama dengan negatif 10. Jadi penguatan pada rangkaian ini adalah dari 1 volt dia menguat menjadi negatif 10 volt. Penguatannya berarti 10 kali lipat. IL-nya arus pada beban dengan rumus 0 dikurangi VO dibagi RL sama dengan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25K sama dengan 0,4
mA. Jadi arus pada bebannya adalah 0,4 mA. Lalu yang terakhir untuk mencari IO, arus output, yaitu sama dengan rumusnya adalah arus ditambah dengan arus pada beban, yaitu 0,1 ditambah dengan 0,4 mA, maka hasilnya adalah 0,5 mA. Pada contoh kedua ini adalah tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Jadi yang membedakan dari dua contoh soal ini, di mana inputannya itu yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah negatif. Ini akan membedakannya nanti pada hasil VO-nya atau tegangan outputnya. Diketahui RF sama dengan 250 k ohm, RI-nya resistansi input adalah 10 k, VI-nya tegangan inputnya adalah negatif 0,5 volt dan RL-nya adalah 25 k ohm. Solusinya yang pertama kita mencari arusnya dengan rumus VI dibagi RI. VI-nya adalah 0,5 volt dibagi dengan RI 10 k, maka sama dengan hasilnya untuk arusnya adalah 0,05 mA. VO tegangan output negatif RF dibagi RI dikali VI, maka negatif 250K dibagi 10K dikali 0,5 volt, maka hasilnya adalah 12,5 volt. 12,5 volt karena inputannya yang tadi itu kan inputannya negatif, maka hasilnya adalah VO-nya tegangan outputnya adalah positif 12,5 volt. Lalu kita mencari penguatannya. Penguatannya itu adalah dengan rumus RF dibagi dengan RI, maka hasilnya adalah negatif 25, maka penguatan tegangannya itu adalah 25 kali. 25 kali, maka kan negatif 25 dikali 0,5 volt hasilnya 12,5 volt untuk tegangan outputnya. Lalu kita cari IL, arus pada beban, yaitu dengan rumus 0 dikurangi VO dibagi RL sama dengan 12,5 dibagi 25K, maka hasilnya adalah 0,5 mA. Lalu IO-nya atau arus outputnya adalah dengan rumus arus dibagi IL, arus pada beban, maka 0,05 mA ditambah 0,5 mA, maka hasilnya adalah 0,55 mA. Dengan AC sebagai masukan pada inverting input. Di sini adalah gambar berubah polarisasi seperti ini. Contoh saja jika input AC masuk kepada op-amp op-amp negatif. Ini adalah sinyal tegangan input, di mana input yang awalnya 0 derajat menjadi output, dia akan menjadi output yang mulai dari 180 derajat. Jadi amplitudenya itu semakin besar, bisa dilihat dari garis ini, amplitudenya semakin besar dan fasanya akan berubah. Jadi pada sinyal input ini, di mana amplitudenya semakin besar saat si VI dari 0 derajat, dia akan berubah menjadi 180 derajat dengan garis yang lebih besar, dan fasenya akan berubah. Rangkaian penjumlah membalik inverting adder. Yang membedakan pada rangkaian ini adalah inputannya itu lebih dari satu, beda dengan yang pertama di mana rangkaian inputnya hanya ada satu. Pada rangkaian ini memiliki 3
pada contoh gambar ini bisa kita lihat ada 3 inputan, yaitu P1, P2, dan P3. Dengan 3 masukan op-amp yaitu P1, P2, dan P3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, R3 tidak sama dengan RF, maka rumusnya adalah tegangan output PO sama dengan negatif VI dibagi RI dikali PI ditambah negatif RF dibagi R2 dikali P2 ditambah negatif RF dibagi R3 dikali P3. Lalu jika R1 R2 jika R1 sama dengan R2, R2 sama dengan R3, R3 sama dengan RF, maka rumusnya itu untuk PO dengan outputnya adalah negatif P1 ditambah P2 dan ditambah P3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka VO outputnya adalah P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah Rn dibagi N. Yang dimaksudkan N di sini adalah jumlah R, jumlah resistornya. Jadi untuk mencari VO pada rangkaian penjumlah membalik ini atau inverting adder ini, kita harus juga melihat dari nilai resistornya. Jika nilai resistor atau resistansinya berbeda-beda, maka kita memakai rumus yang pertama ini. Jika nilainya sama, nilai R1, R2, R3-nya sama, kita memakai rumus yang ini. Dan jika jumlah masukannya jumlah masukan R-nya sama, kita memakai rumus yang ketiga ini. Penguatan membalik non-inverting adder. Non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu PRF sama dengan IRF sama dengan PI dibagi RI dikali RF. Jadi untuk non-inverting ini dimana tegangan inputnya itu dimasukkan kepada positif, PI-nya itu pada positif op-amp. Polaritas plus pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antar tegangan RF dan tegangan input sehingga VO sama dengan VRF ditambah V1. VO sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI dibagi RI, RF ditambah VI sama dengan RI dibagi RF, VI ditambah VI. Maka VO-nya atau tegangan outputnya adalah RF dibagi RI ditambah RI dikali VI. Dengan menggunakan gain tertutup ACL atau penguatan, maka ACL-nya atau penguatannya adalah VO dibagi VI dibagi V1 sama dengan RF dibagi RI ditambah 1. Lalu untuk IL-nya arus pada bebannya adalah VO dibagi RL. Rangkaian penjumlah tambah balik non-inverting adder. Non-inverting adder ini adalah versi penjumlahan dari non-inverting adder ini, di mana input lebih dari satu. Ada P1, jika lihat kita di gambarnya ada P1 dan P2. Jika kita ingin mengidentifikasinya gitu, si rangkaian ini memakai rumus yang mana jika inputnya lebih dari satu, maka memakai non-inverting adder ini. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masuk pada masukan plus op-amp, maka didapatkan VI tegangan input sama dengan R2, tegangan inputnya adalah
R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R2 dikali V2. Maka P0 adalah RF dibagi RI ditambah 1, R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V1, dan plus R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2. Maka CL-nya atau penguatannya adalah V0 dibagi dengan VI. Rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N dikurangi 1, maka besarnya tegangan output atau PO-nya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Rangkaian penguat selisih. Op-amp ini selain ada inverting dan non-inverting, bisa juga untuk rangkaian penguat selisih. Terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Maka V outputnya adalah tegangan outputnya adalah RF dibagi R1 ditambah R1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 V2 dibagi RF R dibagi RI dikali V1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, RI dibagi R1 sama dengan RF dibagi R2, maka VO-nya adalah RF dibagi RI dikali V2 dikurangi V1. RI-nya itu adalah resistansi pada V1. Lalu rangkaian pembanding atau komparator. Rangkaian pembanding komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Jadi rangkaian op-amp ini juga dipakai juga untuk rangkaian pembanding. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. ED atau selisih tegangan input. Jika ED positif, maka V0 sama dengan plus V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi VI ditambah VN sama dengan negatif VIN ditambah VN. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana gambar komparator ini. Pada input, yang pertama ini kenaikannya stabil. Lalu pada yang kedua ini, bisa kita lihat di mana naik turun seperti ini terjadi dikarenakan adanya noise. Detektor pembalik penyilang nol dengan histeris. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input, positif feedback. Jadi untuk mengatasi yang ini tadi, yang kenapa si grafiknya menjadi naik turun seperti ini, maka dipakai detektor pembalik penyilang nol dengan histeris IJCD. Kepanjangannya itu adalah
inverting zero comparator detector with hysteresis. Jadi bergunanya ini untuk mengatasi noise, yaitu dengan dipasangnya feedback kemasukan positif input, positif feedback. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, plus V-SAT dan negatif V-SAT. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus of M Jadi komparator ini ciri khasnya itu adalah feedback pada inputan plus of M. Misalkan pertama kali of M diaktifkan, VO tegangan output berada pada plus V-SAT dengan tegangan masukan plus sebesar R1 dibagi R1 ditambah R2 plus V-SAT. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT itu adalah R1 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V-SAT. Tegangan ED-nya yaitu VUT dibagi VI. Selama tegangan input VI VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan 0. Maka tegangan VO sama dengan plus V-SAT. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V-SAT. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Di sini di mana ada VUT-nya. Ini adalah VUT. Pada parameter VI, pada saat nilai VI kurang dari VUT. Kita lihat saat nilai VI kurang dari VUT, maka outputnya itu positif. Tapi di saat VI di atas dari VUT, nilainya lebih besar dari VUT, maka V outputnya dia akan turun. Atau outputnya menjadi turun atau menjadi negatif. Dan seterusnya seperti itu. Karena tegangan VO sama dengan negatif V-SAT, maka tegangan feedback masukan menjadi R1 dibagi R1 ditambah R2 plus V-SAT. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT R1 ditambah R1 dibagi R2 ditambah plus V-SAT. Kita kembali lagi ke gambar di mana saat VI kurang dari PLT, maka output akan naik. Namun jika tegangan lebih besar atau VI-nya lebih besar dari VLT ini, maka outputnya akan turun kembali seperti ini. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeris VH, yaitu perbandingan ambang atas dan ambang bawah, yaitu PH sama dengan PUT dikurangi PLT. Selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah center voltage. VCTR dapat dirumuskan sebagai berikut. VCTR sama dengan VUT dibagi VLT dibagi 2. Dengan rumus mencari VUT itu adalah VUT sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 ditambah plus V-SAT. Lalu untuk mencari VLT-nya yaitu R1 dibagi R1 ditambah R2 dikurangi V-SAT. Dan yang sekarang adalah detektor tak membalik menjelang 0 dengan histeresis setelah yang tadi yang membalik.
Yang kali ini adalah detektor tak membalik penyilang nol dengan histerisis. Rangkaian detektor tak membalik ini rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Dimana kita bisa lihat inputannya, karena tak membalik, inputannya ini masuk kepada op-amp positif, dan bisa kita lihat juga di mana feedback ini nantinya akan dipasangkan kepada inputannya. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya untuk mencari VUT ini yaitu dengan rumus negatif V-sat dibagi M. Lalu untuk VLT-nya adalah plus V-sat dibagi M. Di mana M kecil ini di sini juga ada M kecil, M kali R di feedback. Di mana M kecil ini adalah yang berpengaruh nantinya pada nilai VUT dan VLT. Lalu untuk VH-nya adalah VUT dikurangi VLT. Untuk V CTR-nya adalah VUT dikurangi VLT dibagi 2. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histerisis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dan referensi, sehingga didapatkan persamaan untuk VUT N kali R dibagi R ditambah N kali R kali Vref ditambah R dibagi R ditambah N kali R ditambah V-sat sama dengan N dibagi 1 ditambah N. N di sini bisa kita lihat N di sini adalah sebagai jumlah resistansi yang ada. Jadi jumlahnya ada berapa, namun dengan catatan nilai resistansinya itu harus sama. Jadi N dibagi 1 ditambah N Vref dikali plus V-sat dibagi 1 ditambah N. Lalu untuk VLT-nya N dikali R dibagi R tambah NR dikali Vref ditambah R dibagi R kali NR dibagi V-sat sama dengan N dibagi 1 ditambah N Vref dikali negatif V-sat dibagi 1 ditambah N. Sekian pembahasan tentang op-amp pada video ini. Mohon maaf jika masih banyaknya kesalahan. Terima kasih.